Alright, halo apa kabar Ngominers? Kembali kita berjumpa. Nah, kali ini aku lagi di Brugul. Ya, ini kayak glamping gitu, tempatnya lumayan bagus. Ini apa namanya? Polum kalau nggak salah. Anyway, kalau kawan-kawan tertarik, cek aja nanti di Traveloka. Aku nggak di endorse. Yang jelas ini tempatnya bagus. Biar nggak terlalu banyak, kita langsung aja bicarakan soal Inter ya. Nah, ini ada berita yang menarik. Baru kemarin malam aku bikin konten bahwa dilaporkan pihak manajemen Inter agak kesel dengan sikap Aslani yang dianggap dalam tanda kutip ngotot nggak mau pindah dari Inter Milan. Nah, ternyata setelah kan biasa kalau di Sempre Inter atau di Football Italia itu ininya apa namanya update berita itu sekitar jam 10 jam setengah 11. Nah, aku bikin kontennya kemarin jam 8 malam kalau nggak salah apa jam 9 itu. Setelah itu ada berita bantahan bahwa ternyata itu bukan Aslani yang nggak mau pindah. Tapi masalahnya itu adalah tawaran dari Real Betis itu jauh dari harga yang diinginkan Inter. Inter menginginkan 18 sampai 20 juta untuk Aslani, tapi Real Betis nawarnya 10 juta. Inter mau kasih harga sekitar 15 juta tapi itu harus ada ininya, apa namanya? Sell on clause apa ya, persentase kalau mereka ngejual Aslani nanti Inter dapat persentase berapa, 10%, 20%, kayak begitu. Itu yang diinginkan oleh Inter. Jadi nah, yang mana yang benar? Makanya aku selalu wanti-wanti, bukan selalu wanti-wanti, aku selalu berusaha menegaskan setiap aku kasih rumor, kasih berita itu aku sumbernya ini. Nah, kalau yang sekarang ini soal bahwa ternyata itu bukan Aslani yang keberatan pindah itu dari FC Internews. Itu sumbernya. Nah, sekarang berbalik lapornya, katanya pihak Aslani dikabarkan mereka agak kesal karena seolah-olah dia yang jadi kambing hitam gitu loh. Orang bukan saya yang nggak mau pindah. Ya wajar aja kan. Nah itu soal Aslani. Kalau aku sih ya udah pakai aja kalau memang nggak bisa dijual. Oke itu Aslani. Kemudian tentang Lukman ada lanjutan sedikit. Kemarin bahwa kan aku sampaikan bahwa di balik layar itu sudah ada farewell, sudah ada salam perpisahan kepada Lukman, tapi dilakukan oleh rekan-rekannya. Nah, dari pihak Atalanta, ternyata mereka justru berusaha mempertahankan Lukman dengan menawarkan kontrak baru. Yang mana mereka menawarkan gaji yang sama dengan tawaran Inter yaitu 4 juta. Gila sih, kalau sekelas Lukman gajinya 4 juta itu menurutku kemurahan. So, tapi ya mungkin ini salah satu seperti yang aku bilang ya, pemain hebat kalau mainnya bukan main di klub besar akan susah bagi mereka untuk dapat gaji yang layak. Contohnya lah kayak Kvaratskhelia waktu di Napoli gajinya berapa sih? Cuma 2,5 baru sempat dikasih perpanjangan kontrak kan. Tapi sekarang setelah dia join PSG kan jauh banget di atas. Nah begitu juga Lukman. Bahkan gaji 4 juta itu Atalanta udah kayak maksain banget biar bisa ngasih gaji segitu kan. Nah kita lihat aja gimana perkembangan Lukman ini. Yang jelas kabar terakhir aku sempat lihat Napoli sudah menarik diri. Jadi mereka sudah tidak berlomba lagi dengan Inter. Syukur, menurutku kita harus bersyukur karena Napoli mereka baru aja jual Osimhen, mereka punya ruang di gaji, mereka punya ruang juga di duit untuk bayar itu kan. Kalau nggak salah berapa ya, 75 juta apa berapa itu Osimhen dijual. Yang jelas intinya Napoli itu lagi kaya sekarang. Oke, itu soal Lukman. Kemudian berikutnya adalah Alexander Stankovic. Alexander Stankovic itu dijual ke klub Brugge dengan harga yang cukup murah menurutku, 10 juta. Kalau aku ya, aku ngeliat antara Alexander Stankovic dengan Aslani ini menurutku mereka berada di level yang kurang lebih seimbang ya. Mungkin Aslani bagusan lagi dikit mungkin tapi ya. Makanya 10 juta kemurahan, tapi ternyata ada tapinya, yaitu itu ada buyback clause. Nah ini sempat dibahas di grup nih. Buyback clause-nya mahal banget, 23 juta. Itu 2026. Kalau 2027 itu akan naik lagi jadi 25 juta. Nah aku sih ngelihatnya begini.
Klub Brugge itu kan klub kecil. Kita bisa mendapatkan 10 juta untuk Alexander Stankovic. Itu menurutku sudah bagus. Pertanyaan yang muncul, kalau memang Stankovic itu bagus, kenapa nggak ada klub lain yang tertarik? Atau kenapa nggak banyak klub yang tertarik mau beli dia? Nah, kalau aku lihat ini, mungkin klub itu banyak, tapi Inter kan ngotot. Inter ngotot pingin Stankovic itu dijual dengan buyback clause gitu loh. Nah, kebanyakan klub besar apalagi mereka nggak mau, kalau beli ya beli. Ini hal yang sama terjadi dengan Casadei. Inter sebenarnya mau ngasih Chelsea itu 15 juta atau bahkan kurang asalkan punya buyback clause, tapi Chelsea menolak mentah-mentah, makanya mereka, "Oh nih aku bayar 20 juta." Ya pada akhirnya kan Casadei nggak terlalu bersinar, nggak terlalu bagus, ya kita untung sih 20 juta untuk hitungan pemain yang jarang banget dimainkan di sana kan. 20 juta itu harga yang sangat bagus. Nah, kembali ke Alexander Stankovic, bagiku gini, Alexander Stankovic itu kayak tanggung gitu loh. Dia berbakat, tapi nggak sebagus itu juga gitu loh. Makanya Inter kayak ya udah kita cari aman aja. Kalau memang ternyata dia bagus, kita kan udah dapat 10 juta nih. Kalau nanti kita buyback ternyata setelah berkembang itu ternyata bagus, kan kita bayar 23, itu ibaratnya kita cuma beli 13 juta. Kalau dia bisa sebagus, anggaplah katakan sebagus Barella, atau anggaplah sebagus Mkhitaryan lah, jangan Barella kejauhan. Kalau dia sebagus Mkhitaryan, kita ibaratnya beli pemain 13 juta dengan kualitas seperti Mkhitaryan dengan usia yang muda banget, itu kan menguntungkan. Makanya aku bilang, ya mungkin angkanya besar, tapi menurutku itu angka yang tidak jelek bagi Inter. Aku nggak bilang murah, tapi tidak jelek gitu. Ada yang membandingkan dengan Nikopas aja, ininya berapa? Dibilang 8 juta, tapi setauku buyback clause-nya Nikopas itu 12 juta oleh Real Madrid. Nah, aku cek Nikopas itu dijual oleh Real Madrid itu 6 juta dulu. Dari Primaveranya Real Madrid ke Como itu 6 juta. Nah, kemudian buybacknya 12 juta, itu kan 100% kan, 2 kali lipat kan keuntungannya. Menurutku tuh harga yang wajar. Ya, ini masalah jackpot aja, karena dulu siapa sih yang tahu soal Nikopas? Kan baru dia main di Como ternyata dia meledak gitu loh. Ya, inilah namanya kayak orang investasi gitu loh. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Intinya ketika Madrid ngejual Nikopas, nama dia nggak terlalu bagus, nggak ada yang tahu. Tapi sekarang Alexander Stankovic ini, makanya aku bilang agak tanggung dia. Kalau dibilang jelek, ya nggak jelek. Tapi kalau dibilang bagus, ya nggak bagus-bagus banget juga gitu. Tapi kelihatannya ada potensi. Nah, potensi ini juga dengan memperhatikan attitude dia. Kabarnya Alexander Stankovic sekarang nggak terlalu bagus, tapi dia orangnya nurut, gampang dilatih. Ada istilahnya coachability. Seberapa gampang pemain itu dapat dilatih. Nah, coachability dia itu besar, sehingga ada kemungkinan dia akan berkembang pesat di masa depan. Makanya lumayan mahal. Nah, kalau misalnya ternyata nggak bagus, ya Inter nggak rugi juga. Lumayan dapat 10 juta. Orang pemain dari Primavera kan, paling Inter cuma ngabisin duit berapa gitu. Itu soal Alexander Stankovic. Sebenarnya ada lagi yang ingin aku bahas, tapi aku lupa. Inilah kalau aku di luar studio nggak lihat catatan. Apa yang aku mau bahas nanti kalau aku ingat, aku akan rekaman lagi deh. Intinya adalah di masa-masa ini. Oh ya, aku mau minta maaf buat Om Bijak. Kapan live ini? Situasinya masih belum memungkinkan. Ini besok aku balik ke Denpasar, ke Singaraja, lagi 2 hari udah ke Denpasar lagi. Jadi mungkin ya minggu depan baru bisa lagi. Atau kalau keadaan memungkinkan, mungkin hari Minggu. Oh, nggak bisa ya sekarang. Ya Senin atau Selasa baru bisa. Jadi bukannya aku nggak pingin duit, bukannya munafik. Situasinya lagi tidak memungkinkan. Oke, nah ini sebenarnya aku pingin tadi di sana, ini pemandangannya bagus loh. Tuh, aku sebenarnya pingin bikin kontennya tuh di sana. Tapi itu ada tamu lain. Kalian kan tahu aku ini pemalu banget. Jadinya ya udah di sini aja. Aduh, makanya aku dulu sebenarnya aku kan suka makan. Aku sempat pingin bikin channel
food blogger gitu kan. Tapi ya gimana, aku malu kalau di hadapan umum lagi makan terus bikin konten itu nggak bisa. Makanya ini aku di pojok di depan kamar. Oke, itu aja sampai sekarang aku masih nggak inget apa lagi. Ada satu topik lagi yang ingin aku sampaikan, tapi aku benar-benar lupa. Oke, nanti aja. Anggap aja nanti ada konten lain lagi. Oke, itu dulu guys. Ciao.